orang di kampung di negeri Batak sana, di Tanah Batak. Kalau kita tanya apa arti tortor, kemudian orang di tortor Batak ya, apa arti tortor Batak di kampung halaman, kalau ditanya apa bagi Anda arti sebuah tortor Batak, dia akan katakan tortor Batak adalah suatu alat kesenian budaya orang-orang Batak. Kalau arti tortor itu apa? Tor gitu. Tortor, itu kan tari kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Artinya tari. Tari. Tortor. Ya. Gerak tangan, tubuh, kaki. Gitu. Kaki. Termasuk gestur dan lirikan mata juga termasuk. Termasuk ini juga ini suara itu. Gak apa-apa, tutup aja. Jadi kalau ditanya misalnya orang di kota atau katakanlah yang sudah akademisi, termasuk orang-orang yang di sekolah musik atau sekolah dari lulusan fakultas kesenian, dia kan bisa menguraikan lebih lanjut itu mengenai makna daripada gerak-gerik itu. Oh, jadi tortor itu gerakan yang ada maknanya? Ya, dari dulu juga begitu. Dari dulu? Ya, jangankan dalam kehidupan sehari-hari, kalau saya melotot jadi mata. Bedanya tortor sama gestur apa? Atau sama? Gestur, enggak. Gestur itu kan gerakan tubuh. Ya. Sedangkan apa namanya itu tortor seluruhnya paling tidak ada 3 unsur di situ. Jadi dia harus ada seninya. Jadi ada perpaduan gestur, seni dan bahasa begitu ya. Termasuk iringan musik itu, irama. Ya karena seni dia kan. Ya. Makanya. Jadi kalau tortor itu dulu adalah dalam 2 hal yang harus utama dia harus ada tortor. Menunjukkan rasa sukacita atau sejalan dengan sukacita itu sedih. Tapi tortor mau pakai tanpa gondang bisa? Jarang tortor tanpa gondang. Oh, jadi tortor harus selalu gondang. Unsur tortor. Gondang itu ada pakemnya nggak? Apakah hanya gondang saja? Harus ada iringan yang lain atau alat musik yang lain? Ya, itu kan gondang itu sudah peralatan musik Batak ada di situ. Ogung misalnya, asapi, garantung, suling. Selain itu juga ada unsur lain lagi. Kalau menortor dia harus pakai baju Batak dan harus pakai kudus Batak. Biar lebih sempurna dia lengkap. Jadi kalau dia pakai baju jas saja menortor begitu, rasanya bukan tortor Batak yang dia akan tortorkan. Mungkin tortor dangsa atau tortor, ya kan. Jadi kalau tortor Batak itu ada gondang Bataknya di sana, ada ulus Bataknya dan pakaian adat Bataknya yang dipakai, dan kemudian dalam suasana suka dan duka atau pemujaan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Konteksnya ada beberapa, jadi ada untuk pesta begitu, ada pesta suka dan duka. Ya, ada untuk pemujaan. Ada pemujaan. Nah, belakangan ini berkembang lagi dalam perkembangan selanjutnya. Ada ya seperti pesta remaja, sudah ada tarian-tarian khusus remaja dulu. Jadi dulu atau baru-baru ini? Tidak, katakanlah setelah abad 18-19 baru mulai muncul. Kalau dulu itu jelas itu lebih kental. Kalau dulu gimana? Jadi hanya kalau dulu itu kan tadi memang untuk pemujaan. Oke, kita bicara tentang untuk pesta. Dulu itu hanya untuk raja-raja. Tidak. Penyambutan raja-raja atau? Bisa juga penyambutan raja-raja, tapi raja-raja itu wajib hadir dia di dalam satu acara-acara karena menyangkut ritual kan, datunya, rajanya, hula-hula. Yang sekarang itu dia diwakili dengan hula-hula. Hula-hula itu adalah pengambilan anak perempuan, itulah wakil-wakil raja sekaligus juga wakil-wakil Tuhan. Makanya kadang-kadang dalam tortor Batak itu kan tangan menyembah ke atas, itu dianggap tempat Tuhan yang Maha Kuasa di atas. Jadi raja-raja itu di depan. Jadi sehingga delung dekil, tangan itu kan disembahkan ke atas dulu,
kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian kepada raja-raja yang ada di hadapan kita, kemudian dianggap setingkat orang yang pantas dan harus dihormatilah semua yang hadir itu. Makanya juga ada ke kiri, ada ke kanan, ada ke samping, mungkin samping kanan itu, dan ke depan dan ke atas. Itu misalnya gondang mula-mula dan gondang sombah. Itu yang pertama diawali seperti itu. Gondang mula-mula itu kan memang sampai sekarang masih ada kan? Nah, itu awalnya apa itu kisahnya itu? Nah, itulah indikator daripada suatu kepercayaan orang Batak terhadap Tuhan Yang Maha Esa ada. Oh, jadi itu kepada penyembahan Tuhan. dulu. Nah, disembah kepada Tuhan. Oh, jadi gondang mula-mula itu gondang sembah dulu Ya, penyembahannya. kan ada marumula do naringgan, marumula do, semua segala sesuatunya berawal daripada Tuhan Yang Maha Kuasa dan persetujuan Tuhan Yang Maha Kuasa. Jadi sesuatu yang baik itu berawal. Jadi awal daripada segala awal adalah pencipta awal itu adalah Tuhan Yang Maha Kuasa yang diyakini dan dipercayai oleh orang Batak sejak zaman dulu kala. Jadi orang Batak itu sudah bertuhan sejak dulu kala. Walaupun Oke, dan kan kita kan lihat ada gondang mula-mula, ada gondang somba-somba. Itu kan biasanya itu gondang somba-somba itu memang untuk penyembahan. iya, sembah. Oh. Sembah marhula-hula. Elek merburu. Nah, tapi itu dalam belakangan apakah awalnya dari penyembahan kemudian menjadi perayaan untuk para raja, atau bagaimana, atau memang sudah ada tidak ada Tidak begitu. Misalnya setiap kita akan memulai gondang atau tortor Batak harus dimulai dengan gondang mula-mula dan gondang sombah. Jadi artinya itu untuk meminta restu kepada Tuhan Yang Maha Kuasa supaya ini berlangsung bagus. Oh. Jadi kita minta izin kepada Tuhan dan kepada raja-raja. Nah, jadi makanya raja-raja lah yang di dunia ini kita lihat atau hula-hula yang kita lihat di dunia ini yang mewakili Tuhan Yang Maha Kuasa kan secara fisik, secara kasat mata hula-hula lah yang disimbolkan sebagai perwakilan daripada pemberi berkat. Pemberi berkat kan hanya Tuhan Yang Maha Kuasa. Jadi dilambangkanlah itu dalam bentuk hula-hula. Makanya disembah dia, disembah di dalam gondang sembah itulah semacam meminta berkat kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Gitu. Jadi kalau dulu seperti saya katakan tadi, gondang Batak itu lebih kental religiusnya daripada bersenang-senang, bergerak-gerak atau untuk berkomunikasi sesama manusia. Sehingga sebenarnya kalau pada awalnya gondang itu hanya pada pesta sukacita dan duka cita, hanya itu inti utama, diadakannya gondang dan pesta. Jadi atau menang dalam suatu pertempuran, atau mendapat berkat yang banyak dari berhasil daripada panen atau berburu, atau misalnya ada sesuatu yang perlu diminta, misalnya berkat dari Tuhan, restu dari Tuhan, perizinan dari Tuhan, misalnya ada perkelahian sesama bersaudara, misalnya nepos-pos misalnya dengan peperangan PGN. Padahal ini dari awalnya adalah 3 bersaudara, Toga Sobu, Toga Nepos-pos dan Toga Marbun. Misalnya kan waktu itu, jadi ini terjadi permufakatan atau persatuan kembali atau meminta maaf, diadakan pesta. Misalnya saya berbuat salah kepada Anda, jadi setelah Anda maafkan dan bersemaafan kita selenggarakanlah pesta. Dan di situ kita wujudkan saling memaafkan dan saling menyembah kepada Tuhan dan kepada sesama raja-raja yang kita bawa untuk hadir dalam pesta itu. Ya kan kalau ya zaman dahulu kan memang kan raja itu kan dianggap kan wakil Tuhan, dan makanya dihormati seperti menyembah seperti itu kan. Kalau di Cina, di Kaisaran Jepang juga kan itu kan dianggap seperti dewa. Ya, jadi kurang lebih itu sebagai pemujaan kepada rajanya dan
sebagai pada Tuhan juga itu tortor itu. Kemudian tadi disebutkan kalau tortor itu menjadi bahasa, kan ada gestur-gestur yang ada yang melekat di dalamnya. Ya. Itu apakah tercipta dengan sendirinya atau memang secara kebiasaan itu dimaknai begitu? Ya, mungkin sejarahnya dulu kita lihat dulu dalam fenomena kebiasaan misalnya kan. Kalau kita misalnya membenci seseorang atau tidak suka kan kita belalakan mata menunjukkan ekspresi wajah kita yang merah atau mata melotot atau menjauhkan pandangan dari orang yang tidak kita sukai, atau kalau kita suka kan akan melangkah mendekatkan gitu. Ya. Dan gerak tubuh kita, tangan dan ini terlihat di situ sifat keinginan untuk dekat. Tortor juga begitu. Dulunya ada bahasa tortor. Tidak sembarangan asal membuat tangan begini, asal menyembah itu begini tangan orang menyembah. Ya. Itu syaratnya bahwa dia merendahkan. Kalau dia begini, memberikan. Kalau dia begini kan orang memberikan atau memberikan berkat atau memberikan sesuatu kan tangan dari atas, Ya. orang dari bawah. Ya. Orang meminta, tangan di bawah meminta misalnya gitu kan. Jadi dia memberikan. Memberikan dari Kalau atas. dia menyembah, dia memberikan. Nah, jadi oleh karena itu ada syarat gerak tangan juga. Gerak tangan ke atas, ke bawah, ke perut, ke kaki, melenggang ke kanan, itu semua ada bahasa-bahasanya. Cuma sekarang orang sudah melupakan. Terutama kita sangat hormati sebenarnya orang-orang yang telah membuat kreasi-kreasi baru dalam tortor. Ya. Nah, jadi pakaiannya juga lebih cantik daripada zaman dulu. Dulu kan lebih warna gelap, monoton lah. Monoton, warna hitam, putih, ya sedikit kemerah-merah. Kalau sekarang ini ada aneka warni, aneka warna seperti yang saya pakai ini. Ini kan masih nggak original lagi itu ya. Tapi masih nampak unsur-unsur originalnya, benang merah dan benang putih, hitam, masih 3 warna itu. Kalau sekarang tortor remaja misalnya kan, kita lihat itu berwarna-warni dan gerakannya juga lebih lincah dan dinamis. Kalau misalnya kita lihat di Karo misalnya, Batak Karo, Batak lah, hitungannya hampir 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 hitungan dia baru beralih gerak misalnya. Misalnya kalau Batak di Toba, di Selindung, di Akola itu hitungannya 4. 1, 2, 3, 4 baru bergeser, bergerak. Itu normal masih. Ada lagi yang sampai 3, yang remaja-remaja 1, 2, 3, 1, 2, 3 beralih untuk ini. Nah, tetapi sudah jarang orang bisa memahami apa arti membuat tangan begini, apa arti bagaimana misalnya cara mengangkat kaki, jinjit berbeda dengan urdop. Kalau dia embas. Gimana kalau spesifiknya, contohnya bagaimana? Kalau gerakan tangan aja dulu. Kalau gerakan tangan itu mempunyai, sambil contoh lah misalnya. Ini yang Bapak bikin. Yang pernah kami teliti ya. Bapak penelitiannya gimana dulu penelitiannya? Ini kami kumpul beberapa mahasiswa. Waktu itu pada tahun 80 berapa ini saya sudah lupa ini tahunnya, tahun 85-an atau tahun ya sekitar tahun 85, 83 ya tanggal inilah. Ya, enggak. Tanggal 17 Oktober kami tutup, 10 Oktober sampai 17 Oktober, disitulah hasil dari penelitian lapangan itu kami bawa. Ada orang-orang pintar yang menortor Batak dari Toba sana, dari Samosir, dari Balige, dari Akola terkumpul. Nah, dari Karo juga. Nah, sehingga nampaklah ini misalnya contoh ini, nampak kan berapa arti gerak. Ya. Saya tidak hafal semua arti geraknya, tapi ini. Ya. Ini dari sumbernya dari mana Pak? Sumbernya? Ya, dari kampung-kampung Dari terkumpul. kampung. Misalnya kan di kampung-kampung itu masih ada dulu. Ini sudah 10 sampai 20 tahun yang lalu loh. Iya. Bukan sekarang ini, bukan Ya. baru kemarin Ya, kali ya. apa kan ini Ya. misalnya. Ini tadi. Sambil dulu contoh,
ini menyembah dia, sombah, Ya. menyembah, tangan dibikin ke atas, itu maksudnya menyembah kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Kemudian tambah keliling kiri kanan sekeliling kita sejajar dengan orang yang hadir di situ telah, artinya aku memujamu ya Allah ya Tuhanku, berkatilah, itulah arti yang ini. Ya. Nah, bagi wanita seperti ini misalnya, duduk jongkok dan tangan terkepal ini seperti ini, artinya dulu, maaf, aku tidak dapat lagi melayanimu misalnya. Itu konteksnya seksual? Bukan seksual, bergaul dengan sesama remaja. Ada barangkali kawannya, pasangannya. Yang dalam hubungan seksual yang kau katakan tadi, ada misalnya yang tortor yang mengatakan tangannya diarah ke perut. Nah, misalnya seperti ini. Tarinya seperti ini. Aku sudah menikah, gitu. Tapi rumah tanggaku sedang kacau sekarang gitu. Jadi ada hubungannya. Kalau dia pegang ke perut begitu? Ya, ada ke perut, ke perut. Ada yang ya seperti ini misalnya, kan? Ya, pegang ke perut. Ya, hula-hulaku, maafkanlah aku dan memohon izin lagi begitu kan, memohon izinlah dia memohon izin dia untuk bisa dia memulai hubungan dengan orang lain, kira-kira gitu. Ya kalau misalnya kan ada yang kalau golongan tuh ada yang tangannya rapat, ada yang nggak rapat. Itu itulah isyarat itu tadi, isyarat terkepal tangan rapat. Itu Kalau yang rapat itu gimana? Kalau yang tangannya nggak rapat? Ya seperti ini misalnya, ya kan? Ini kan? Ini artinya ini semua kita gembira dan bebas terbuka. Gimana contohnya? Ya, misalnya, gitu dia konduktornya, ya kan? Ya. Jadi itu bukan bebas itu artinya? Iya, artinya boleh kita bersuka cita dalam batas-batas tata pergaulan yang dibenarkan oleh. Kalau yang nggak rapat, ada yang kayak gini atau ya. Ada yang dirahasiakan dari orang lain misalnya seperti ini. Apa itu gimana itu? Gerakan rahasia seperti tangan dikepal. Begini. Tangan dikepalkan. Tangan dikepal. Kemudian juga termasuk juga gerak mata, gerak tubuh. Sebab di orang Batak kan ada apa namanya tuh, kayak goyang pinggangnya ini, terus jinjit. Kalau di Melayu jinjit, nggak ada jinjit sebenarnya di tortor Batak. Tidak ada jinjit ya? Nggak ada jinjit, yang ada itu inilah unsur-unsur syarat-syarat untuk menortor. Di buku yang ini barangkali coba lihat ada karena saya kan tidak ingat karena saya bukan panortor yang baik, hanya mengikuti gerak-gerak saja. Tapi di situ ada unsur-unsur tortor Batak. Ada di situ unsur-unsur Batak, ada pangeal di situ, ada benak kiri menyembah, kembali ke gerakan yang ke dada. Iya. Dan ini dibedakan gerakan laki-laki dan perempuan ya? Ya, biasanya dibedakan. Dibedakan. Jadi nggak sama gitu. Seperti telapak tangan. Gimana? Nih, telapak tangan yang disembunyikan. Gini. Ya. Artinya telapak tangan yang disembunyikan akan memberi firasat pada istri bahwa suaminya tidak mengatakan hal yang sebenarnya. Jadi bahasa untuk kelompok, misalnya menortorlah pihak buru, kan ada nanti menortor khusus hula-hula, menortor khusus sumber tubuh, menortor dan pesta adat, ada khusus buru. Nah, dalam hal-hal seperti itu diperlihatkan bahasa-bahasa seperti ini diartikan ini besok selesai pesta itu mungkin akan dipanggil suaminya oleh kelompok hula-hula bahwa ada sesuatu yang tidak beres dalam tata rumah tangganya, sehingga
Oh. Itu merupakan syarat, kesempatan dia memperlihatkan kondisi situasi rumah tangganya kepada hula-hulanya waktu si gurunya itu menonton di situ. Oh. Bayangkanlah begitu tingginya bahasa isyarat yang terkandung dalam tortor seperti itu. Nah, berlanjutlah itu dengan anunya. Misalnya pengaduan kepada raja-raja pun di situ bahwa aku sebenarnya sudah duda atau sudah janda, tapi ibuku tidak mengizinkan aku untuk berumah tangga. Ada jadi isyarat yang diperlihatkan di situ, sehingga nanti ibunya atau dia peringatilah atau dipanggillah dia sebagai satu dari bahasa isyarat tortor ini sebagai satu isyarat untuk dimusyawarahkan dalam keluarga karena ada problem yang diceritakan, dibahasakan, disyaratkan dari tortor itu. Nah, seperti misalnya kegembiraan seperti ini kegembiraan seperti ini. Nah, saya akan menyimpan kegembiraan ini di bawah lindungan ibu. Jadi begitu dia gerakan-gerakan seperti itu. Nah, ini semua, hampir semua ini sekarang sudah hampir sebagian besar dilupakan dan tidak dimengerti oleh para penonton, baik oleh yang menonton dalam dasawarsa sekarang. Nah, kalau saya sebagai orang tua mengharapkan ini, saya sangat gembira dan sangat berbangga sekali kalau banyak gambar gerakan-gerakan tortor yang diperlihatkan oleh remaja sekarang itu. Misalnya kita lihat pesta perkawinan, itu kan ada penari-penari di depan yang menyongsong pengantin atau orang tua pengantin atau mengantarkan ulus yang mau disampaikan kepada diselendangkan misalnya kepada sang menantu yang baru. Tapi gerakan-gerakannya lincah, enak, memang dilihat pandang mata enak. Tetapi perlu sebenarnya kita tambah memperkayanya dengan arti. Apa arti? Atau kita sepakati, kita kembangkan bahasa tortor itu dengan bahasa ini artinya datanglah kau ke kamu, berbuatlah yang baik selama kau berkeluarga. Seperti itu misalnya, kita harus satukan bahasa dan harus disosialisasikan kepada antara penortor atau antara pencipta tortor dan gerak tertentu itu kepada masyarakat yang menonton. Supaya jangan salah. Coba andai kata ada manusia yang hidup 500 tahun yang lalu, para pencipta tortor dan pemakna arti tortor ini dengan ada sekarang, saya pikir dia akan sangat sedih karena telah merusak citra dan menghilangkan bahasa yang awal filosofi dijadikannya tortor ini adalah untuk hal yang begini, sekarang kita salah artikan dan salah berbuat, kan gitu. Jadi nggak ada maknanya. Dan tidak bermakna. Padahal bermakna, bukan asal dibuat ini. Coba sia-sialah orang Batak di dunia ini dan masa hidupnya kalau diciptakan tortor ini hanya untuk satu bahasa yang tidak ada artinya. Ada artinya. Ada artinya bahwa ini pujian kepada Tuhan ini. Sehingga dulu ada dua, seingat saya pada abad ke-17 itu saya, walaupun ini cerita dari cerita, karena jarang, nggak ada buku tortor, belum pernah ada tortor bahasa yang dibuat. Bahasa tortor ini juga saking terlenanya bahasa, begitu majunya komunikasi orang Batak sekarang ini dengan dari tanah Batak bisa ke Papua berkomunikasi, tetapi isyarat tortor ini bisa dilupakan. Bayangkan itu sedihnya kita dalam mengembangkan, dalam melestarikan, dalam memajukan. Dan harusnya sebenarnya ini dikembangkan pengertiannya begitu ya. Pengertiannya dikembangkan. Jadi tortor Batak lain dengan dansa kan? Betul. Tortor Batak lain dengan tari Melayu kan? Nah, jadi seperti tadi urdut, embas, mengurdut itu kan apakan kaki gitu, termasuk badan itu. Ngudut, embas itu apa tangan, gerakan tangan. Nah, embas itulah embas urdut. Artinya apa? Jadi artinya itu kan ada maknanya. Jadi embas itu biasanya dalam hal kesedihan atau di dalam kegembiraan. Biasanya orang kan